Jadi apa kalau masuk di area fotografi kan sebenarnya saya itu kayak makhluk amfibi ya. Amfibi, hidup di dua alam itu sebenarnya. Kenapa? Karena saya basicnya drawing sebenarnya. Basicnya drawing. Saya drawing itu mulai dari kecil. Dari SD mungkin saya udah drawing. Dari saya kelas 1 SMP itu saya udah bikin sketch tuh, udah keliling Semarang. Setiap siang saya naik sepeda pasti keliling Semarang membuat sketch. Dan itu saya lakukan sampai SMA gitu. Sampai SMA kelas 3. Hampir setiap hari kecuali kalau saya sakit, ada kebutuhan mendadak atau hal lain yang memang mendesak. Kalau enggak pasti saya keliling. Keliling untuk nyeket gitu. Dan sehari itu nyeket bisa dapat berapa. Maka tumpukan sketch saya banyak sekali untuk Semarang. Dan kadang-kadang banyak yang tempat itu saya ulang lagi berapa tahun kemudian. Dan itu tempatnya sudah berubah gitu. Dan ada anak kecil yang saya sketch, kemudian saya ketemu di 2 tahun lagi gitu ya, ketemu anak itu udah agak gede gitu. Nah, ketemu hal seperti itu. Nah, ini berarti kan saya terus ini kan kuat banget ya di saya, itu kuat banget menggambar itu. Agak susah untuk dilepas gitu. Terus kemudian tiba-tiba saya tertarik dengan fotografi. Kemudian saya terjun masuk di area fotografi. Nah, ini yang agak susah bagi saya. Kemudian saya akhirnya memikirkan gini. Bagaimana ya dua-duanya bisa jalan? Karena gini, saya punya kasus waktu saya mau merekam sesuatu, membuat visual sesuatu ya dengan kamera gitu, tiba-tiba di otak saya muncul, gila ini kalau digambar keren gitu ya, gitu. Tapi Pak, masalahnya saya bawa kamera, saya lagi nggak gambar gitu. Tapi kemudian waktu saya menggambar gitu ya, kemudian di otak saya muncul nih, wah ini kalau difoto keren nih, kalau dipotret keren nih. Nah itu akhirnya kan tidak terjadi kesepakatan tuh, jadi akhirnya kacau tuh. Akhirnya saya menyiasati, menjebatani itu ya udah motret dan gambar gitu. Jadi kadang-kadang karya foto saya respon gitu jadi gambar. Yang sangat berkesan gitu ya, itu karya ini Urban Crisis. Karya Urban Crisis itu saya motret gitu ya, motret digital, kemudian saya print kanvas, kemudian saya respon pakai tinta hitam gitu. Di situ itu saya puas gitu. Sebelum saya respon gitu ya, saya merasa ada sesuatu yang hilang gitu. Belum tuntas gitu. Setelah saya respon dengan tinta hitam, kemudian itu merasa saya ada di sini semua gitu. Nah, ini Urban Crisis, karya Urban Crisis. Kemudian ada karya lagi yang saya suka gitu ya. Itu dialog imajiner Tari Bedayo. Nah itu karena saya kerjakan itu selama 2 tahun tuh. 2 tahun dan memang saya intens di situ gitu. Pola prosesnya gitu ya. Prosesnya bagaimana saya melakukan hal-hal yang orang bilang tuh agak sedikit gila gitu ya. Saya melakukan dialog imajiner, saya mendengarkan tembok dan lain sebagainya, sehingga itu akhirnya menjadi sebuah karya. Apalagi di situ mengangkat lokal konten gitu ya. Dan itu sempat saya presentasikan karya itu dan saya pamerkan di Galeri Paramata kan itu, di tempatnya Mas Ferry itu. Itu saya merasa di situ itu juga saya terwakili gitu. Terwakili bahwa dengan mengangkat lokal konten itu saya merasa nyaman gitu, merasa asik karena saya memang dari SMP SMA gitu ya. Saya sering nonton ketoprak gitu. Langsung, jadi bukan di TV, nonton di gedung pertunjukan. Bahkan sampai suatu ketika saya kehabisan tiket, saya harus beli dari calo gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang akhirnya agak susah dilepaskan tuh, saya dengan lokal konten itu. Kemudian di Dialog Bedoyo saya juga berpikir gini, kalau motret orang nari, semua orang juga motret orang nari, hasilnya kayak seperti itu. Gitu. Mau dari kiri, kanan, mau pakai apalah kayak gitu. Nah, saya ingin bagaimana Bedoyo ini saya potret gitu ya, dengan cara yang berbeda gitu, dengan proses yang berbeda pula gitu. Yang ingin saya tawarkan apa sih di Dialog Bedoyo ini sebenarnya? Kita itu memiliki banyak konten lokal loh. Satu konten lokal aja kalau digali dengan cara yang berbeda-beda itu gila, itu banyak banget. Apalagi kalau seluruh lokal konten yang ada di Indonesia, itu kan gila banget. Nah, kira-kira itu seperti itu tuh yang di Dialog Bedoyo. Kemudian ada juga yang yang berkesan juga ya.
berkesan juga itu karya apa komik fotografi yang ini Pramodawardhani gitu. Karena ini memang saya kebetulan agak gila-gilaan ngerjainnya karena saya bikin propertinya sendiri, semua sendiri gitu ya, dan semua based on literatur gitu ya. Kalau yang saya kira-kira itu yang memang literaturnya nggak ada gitu. Nah itu kan merekonstruksi sejarah abad ke-9 gitu dibangunnya Borobudur. Dan di sini saya merasa saya itu kayak lagi melakukan time travel gitu. Kayak pergi ke masa lalu gitu. Dan kadang-kadang saya juga gila ya kalau memang benar-benar bisa sampai masa lalu tuh asik gitu ya. Di situ memang agak gila, dan ceritanya di situ banyak banget. Cerita proses pembuatannya sampai akhirnya motret, casting modelnya dan lain sebagainya gitu ya. Itu seru. Nah, setiap karya ini kalau diceritakan pasti nggak selesai sejam 2 jam kali gitu ya. Gitu.